Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, karena masih banyak yang tanya tentang pengapian martabak, padahal di video kami yang lalu kami sudah pernah share, tapi karena masih banyak yang tanya, maka kali ini kami membuat video lagi tentang pengapian. Dan insya Allah di video kali ini kami akan jelaskan secara detail tentang pengapian martabak. Jadi jangan di skip-skip ya guys, supaya mengerti. Soalnya di video kali ini kami akan jelaskan mulai dari awal, saat loyang masih dingin sampainya nanti loyang bisa dipakai untuk membuat martabak. Dan di video kali ini kami pakai kompor yang setiap harinya kami pakai untuk menjual. Kompor rumahan, kompor biasa. Ini bukan di endorse lagi guys, tapi kami pakai Rinnai yang biasa dipakai untuk rumah tangga. Karena kami melihat ini lingkaran apinya cukup lebar. Ini tipenya RI 602 AG. Tipe yang ini lingkaran apinya cukup besar, jadi untuk loyang ukuran 24 insya Allah sudah pas, sehingga masaknya lebih merata. Selamat menonton ya guys, tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini supaya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Karena ini loyang dalam keadaan dingin, kita akan nyalakan dengan api yang paling besar. Nanti kita bisa lihat berapa lama loyang mendapatkan panas yang pas, supaya adonan bisa dituang. Kalau di video yang lalu kita sempat bikin percobaan, dari pertama api dinyalakan ternyata tempo hari kita lihat sekitar 2,5 sampai 3 menit kita sudah bisa mendapatkan panas loyang yang pas. Tapi untuk kali ini kita akan coba lagi kira-kira berapa menit baru kita mendapatkan panas loyang yang pas. Oh iya guys, kalau di video-video yang lain selalu kita coba pakai martabak yang original, tapi untuk kali ini kita akan coba pakai red velvet, dan untuk pastanya sendiri kita pakai merek golden brown. Ini pastanya sudah cukup bagus, warnanya juga saya lihat sudah bagus, jadi yang mau beli juga bisa, karena di Martabak Ulan sendiri ada promo sadis buy one get one. Jadi harga normalnya itu kalau kita beli offline harganya 80.000, setelah kita promo sisa 40.000 saja. Ini sudah 2 menit lebih kita coba, sepertinya masih kurang panas, jadi kita biarkan dulu masih dengan api yang paling besar. Ini sudah
hampir 3 menit. Nah, ini kita masih dengan api yang paling besar karena kita tadi sudah coba, ternyata masih belum mendapatkan cukup panas. Jadi ini sudah 3 menit 15 detik. Mudah-mudahan ini sudah cukup panas. Nah, kita sudah coba pegang dan alhamdulillah ini cukup. Jadi waktu dari pertama api dinyalakan sampai sekitar 3 menit kita sudah bisa mendapatkan panas loyang yang cukup. Setelah itu kita kecilin. Nah, ini api yang paling kecil, kita kecilin sekitar 2 atau 3 menit supaya panasnya loyang itu stabil. Karena kalau begini seandainya langsung adonan itu dituang, kemungkinan kurang bagus. Jadi kita biarkan dulu api yang paling kecil sekitar 2 atau 3 menit supaya panas loyangnya stabil. Setelah panas loyang stabil, nah, baru kita tuang adonan martabaknya. Dan sembari kita menunggu panas loyang yang stabil, kita akan dadar telur dulu. Ini kuning telur ini nanti kita pakai untuk lap. Ini supaya loyang tidak lengket. Jadi bagusnya pakai kuning telur. Soalnya ada juga yang orang pakai mentega. Tapi menurut kami mentega itu kurang cocok. Yang paling bagus supaya loyang tidak lengket itu pakai kuning telur. Jadi kuning telur kita dadar, kita biarkan dulu setengah matang, lalu kita balik. Jangan terlalu kering juga kuning telurnya, soalnya kalau kering nanti minyaknya habis. Jadi yang jelas dia tidak sampai kering. Kita lihat sekarang sudah 5 menit 36 detik. Yang itu artinya dari awal api kecil sampai sekarang itu sudah sekitar 2,5 menit atau hampir 3 menit. Yang itu artinya insya Allah loyangnya sudah cukup panas. Jadi sudah bisa dituang adonannya. Tapi sebelumnya kita lap dulu pakai kuning telur. Kita pakai kuning telur sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Kita lap rata dari tengah sampai ke pinggir, karena biasanya itu bagian telinga itu biasanya yang mudah lengket. Jadi kita harus lap juga supaya loyang tidak lengket. Untuk lap sendiri biasanya kalau hanya satu kali lap biasanya masih agak hitam loyang karena bekas telur tadi. Jadi kita bisa lap 2-3 kali pakai lap yang bersih, bukan lap yang tadi dipakai untuk lap telur. Setelah kita anggap sudah bersih, kita lap pakai sedikit terigu. Karena dengan pakai terigu insya Allah tidak bakalan bantet lagi. Karena salah satu kunci supaya martabak tidak bantet itu dilap pakai kuning telur. Itu menurut kami ya guys, karena beda orang beda juga caranya. Jadi menurut kami dengan dilap pakai terigu insya Allah itu tidak bakalan bantet. Lalu kita tuang adonannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat ini kurang merah, tapi nggak apa-apalah, namanya juga tes saja ini. Tapi biasanya kalau kami jual ini bisa lebih merah lagi. Jadi ini kalau kami lihat masih belum terlalu merah, red velvetnya belum terasa. Tapi nggak apa-apalah, ini kan cuma tes saja. Setelah adonan dituang, kita langsung nyalakan dengan api yang paling besar supaya
pengembangnya bereaksi. Soalnya kalau hanya panas-panas sedang biasanya lama gak bereaksi. Kalau lama biasanya matangnya juga lama. Kalau matangnya lama kulitnya tebal dan keras. Jadi setelah adonan dituang kita langsung nyalakan dengan api yang paling besar. Oh iya guys, untuk adonan sendiri tadi ini agak keenceran sedikit. Jadi kira-kira kalau biasanya standarnya kami itu untuk 1 kilo terigu biasanya sekitar 1,2 liter. Tapi sepertinya tadi ini kebanyakan air, sekitar ya 1250 atau 1300 liter tadi itu airnya. Ditambah lagi pasta red velvetnya jadi lebih encer lagi. Tapi mudah-mudahan jadinya bagus. Ini kita bisa lihat sudah keluar pori-porinya. Dan biasanya kalau martabak masaknya dari pinggir seperti ini, biasanya tidak bakalan bantet. Jadi kalau masak kan ada biasanya tuh martabak yang masaknya dari tengah dulu, pori-porinya muncul dari tengah, masaknya dari tengah dulu, baru ke pinggir. Biasanya itu yang pinggirnya yang bantet biasanya. Tapi kita lihat ini dari pinggir, jadi mudah-mudahan ini tidak bantet. Dan setelah pori-pori keluar begini, kita langsung kecilin apinya. Tadi kita sudah kecilin apinya. Kalau sudah begini, ini sudah bisa dikasih gula. Kita taburin gula dulu. Yang tidak pakai gula juga boleh. Kalau kami biasa pakai gula, biasa tidak. Tergantung pada saat kita buat adonan. Kalau kita buat adonan gulanya lebih, berarti kita tidak taburin gula di atasnya. Tapi kalau kita buat adonannya itu gulanya kurang, kita taburin lagi supaya lebih manis. Bagusnya setelah ditaburin gula itu jangan dulu ditutup, biarkan dulu sekitar setengah sampai 1 menit baru ditutup, supaya pori-porinya keluar dulu semua. Kalaupun harus ditutup, ini salah satu trik. Kalaupun harus ditutup, jangan tutup rapat, biarkan dia terbuka sedikit. Dengan begitu pori-porinya akan tetap muncul dan munculnya sempurna. Dan yang lain yang pori-porinya sudah keluar itu akan cepat kering. Nah, kita tutup seperti ini saja, tidak tutup rapat. Nah, setelah dilihat ini sudah keluar semua pori-porinya, barulah kita tutup rapat dan tunggu sampainya matang. Kita coba dan ini sudah matang. Selanjutnya tinggal diangkat. Dan ini kita lihat sendiri, sama sekali tidak lengket. Ini karena kita tadi sudah kita lap pakai kuning telur. Dan kita juga lihat tekstur martabaknya tidak keras. Karena memang tadi ini adonan sudah di resting sekitar 1 jam, bahkan lebih 1 jam tadi. Karena ini video ini kami buat sekitar jam 12 malam. Tadi
saya buat adonan sekitar jam setengah 11, jadi 1 jam lebih tadi sudah di resting. Nah, kita lihat teksturnya juga lembek, kita lihat tidak keras lagi, jadi kita bisa langsung kasih mentega. Tapi kalau kita lihat pas pada saat kita angkat martabak itu agak keras, kita bisa tutup dulu, mungkin sekitar 1 atau 2 menit supaya dia tidak keras lagi. Nah, ini kita lihat teksturnya sudah lembut, sudah tidak keras lagi. Jadi ini bisa dianggap martabak yang sempurna. Tapi terus terang ya guys, ini perlu diketahui bahwa martabak kami ini bukanlah martabak terbaik. Masih ada martabak lain yang lebih bagus daripada resep yang kami share ini. Tapi karena ini resep sudah kami pakai selama lebih 10 tahun, insya Allah ini sudah cukup bagus dan sudah bisa dijual. Jadi ibarat pepatah bilang, di atas langit masih ada langit. Jadi menurut kami martabak kami ini sudah bagus, tapi kami yakin masih ada yang lebih bagus daripada kami. Jadi kalau mau pakai resep kami, alhamdulillah. Mau pakai resep yang lain juga silahkan. Ini sebenarnya anak kami, Syifa, mau coklat keju kacang, tapi karena kacangnya tinggal sedikit, tiba-tiba nanti ada pembeli, jadi kita isi keju sama coklat saja. Ini kita bisa lihat sendiri, tidak keras, dan kita lihat juga masaknya rata, jadi insya Allah ini bagus. Nah, ini kita lihat, alhamdulillah pori-porinya halus. Sebenarnya pori-pori seperti ini menandakan bahwa martabak itu berhasil. Pori-porinya halus, tidak besar-besar, dan dilihat seperti seperti jeruk bali atau bika ambon. Ini menandakan bahwa martabak ini biar disimpan sampai besok. Bahkan kami pernah bikin percobaan simpan sampai 2 hari masih bagus. Teksturnya juga tidak keras lagi, jadi masih layak untuk dikonsumsi. Karena waktu itu saya memang sengaja simpan 2 potong. Saya simpan sampai 2 hari, di hari ketiga baru saya makan, alhamdulillah masih bagus. Ini saya juga pusing mau saya susun seperti apa. Jadi disusun acak-acakan saja. karena ini saya suruh anak saya untuk coba, karena dia yang katanya mau bikin martabak red velvet. Jadi ini sementara saya panggilkan anak saya, anak bungsu ini. Nah, ini kita lihat, alhamdulillah. Kita lihat pori-porinya cukup sempurna. Nah, ini kita lihat, kalau martabak ditekan dan dia kembali seperti ini, itu menandakan martabaknya sempurna. Kita panggil anak saya, anak bungsu saya, untuk coba martabak red velvet coklat keju ini. Bagaimana, Iva?
Ya, saya kira itu dulu guys. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, share, and subscribe.